Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Bu Dina selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Chris Febrianto, Jermianto Kurnia, Fernando Nicholas, Rizky Ananda, dan Azaria Abel akan mempresentasikan mengenai analisis daya guna terhadap aplikasi WhatsApp. Oke, sekilas mengenai aplikasi WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi freeware untuk pengirim pesan. WhatsApp memungkinkan penggunanya untuk saling mengirim pesan dan informasi secara lintas platform, baik itu pesan tertulis, video, musik, lokasi, maupun dokumen. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan penggunanya untuk dapat mengaksesnya melalui desktop dengan menggunakan QR Code sebagai akses awal. Aplikasi ini dikelola dan diciptakan oleh perusahaan bernama WhatsApp Incorporation yang berlokasi di Mountain View, California. Aplikasi WhatsApp memungkinkan pengguna untuk mengambil ini kemudian diambil alih oleh Facebook pada tahun 2004 dan menjadi aplikasi milik Facebook. WhatsApp menjadi pengirim pesan terpopuler pada tahun 2015 dan tercatat memiliki 2 miliar pengguna pada tahun 2020. Analisis elemen interface pada WhatsApp. Pada bagian elemen interface dari WhatsApp terdapat 4 subbagian yang dianalisa. Hal tersebut meliputi usability, visualization, functionality, dan aksesibilitas. Pertama, usability. Pada bagian ini merupakan tingkatan kemudahan pengguna dalam mengakses aplikasi WhatsApp. Salah satu aspek penting yang dinilai adalah navigasi. Pada navigasi WhatsApp, tampilan awal WhatsApp cukup sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna, baik itu pengguna pemula maupun tingkat lanjut. Untuk melihat pesan, misalnya, dan riwayatnya, pengguna cukup menggulir atau scroll daftar pesan yang ada. Ketika mengakses pesan, pengguna dapat kembali ke menu utama dengan tombol navigasi kembali pada sisi kiri atas. Selain itu, pengguna juga dapat kembali ke menu sebelumnya dengan menekan tombol kembali pada navigasi default pada sistem. Untuk fitur-fitur lainnya, pengguna juga dapat mengaksesnya dengan cukup mudah. Salah satu contoh lainnya adalah proses pengiriman file pada WhatsApp memiliki fitur navigasi untuk memproses dan kembali. Kemudian aspek kedua adalah visualization. Pada bagian visualisasi yang dinilai adalah grafik, tipografi, dan color. Pada bagian pewarnaan WhatsApp, WhatsApp memiliki warna dasar hijau. Aplikasi ini memiliki warna semi monokrom yang berwarna hijau yang disertai dengan warna abu-abu dan biru serta menghasilkan keselarasan warna yang cukup enak dan dipandang oleh mata. Dari segi grafik, WhatsApp memiliki desain bertipe flat design. Tampilan ini memiliki desain yang sederhana dan mudah dipahami oleh user. Dari segi tipografi, WhatsApp memiliki font yang pada umumnya adalah Helvetica, Roboto, dan font-font ini tergolong dalam font yang sering digunakan oleh berbagai aplikasi perusahaan. Sehingga pengguna yang baru menggunakan WhatsApp akan merasa familiar terhadap font yang digunakan. Kemudian fungsionalitas. Fungsionalitas aplikasi WhatsApp dapat memenuhi kebutuhan utama pengguna dalam mengirim dan menerima pesan secara online. Selain itu, terdapat juga fitur pengiriman foto, video, lokasi, audio, dan kontak yang dapat memperkaya fungsionalitas dari WhatsApp. WhatsApp juga dapat menyediakan fitur forward yang membantu pengguna untuk dapat mengirim kembali pesan kepada satu atau banyak orang. Aksesibilitas. Dari segi aksesibilitas, WhatsApp memiliki beragam cara untuk diakses. Aplikasi WhatsApp memiliki ikon yang mudah untuk dikenali pada daftar aplikasi yang ada di perangkat pengguna. Selain itu, WhatsApp juga dapat diakses melalui website dengan menggunakan kode QR. Analisis daya guna heuristik pada WhatsApp.
Dalam menganalisis aplikasi WhatsApp, terdapat 10 poin penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya, 1. Dialog yang sederhana dan simple dan natural dialog. Berbicara dengan bahasa user atau speak the user language, mengurangi beban ingatan user atau minimize user memory load. Konsistensi, sistem timbal balik atau sistem feedback, jalan keluar yang jelas atau clearly makes exit, jalan pintas atau shortcut, pesan-pesan kesalahan yang baik atau good error message, mencegah kesalahan atau prevent errors, serta bantuan dan dokumentasi atau help and documentation. Penentuan bahasa yang digunakan pada WhatsApp secara umum menggunakan bahasa default yang digunakan pada pengaturan telepon atau perangkat. Oleh karena itu, aplikasi pengguna menggunakan bahasa Indonesia sebagai default. Baik bahasa Inggris maupun Indonesia yang ditampilkan pada menu juga merupakan bahasa yang sederhana sehingga pengguna dapat mudah memahaminya. WhatsApp juga mendukung hingga 40 bahasa termasuk bahasa Indonesia, sehingga pengguna dapat menyesuaikan tampilan bahasanya sesuai bahasa yang diinginkan. Penggunaan bahasa yang sederhana pada menu-menu WhatsApp juga sekali lagi membantu pengguna dalam mengurangi beban ingatan saat mengoperasikan aplikasi, sehingga pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang diperlukan tanpa harus-menerus menghafalnya. Salah satu contoh penerapan sistem timbal balik pada aplikasi tersebut dapat dilihat pada tanda pengiriman atau tanda penerimaan pesan pada WhatsApp. Secara default, WhatsApp memiliki fitur untuk mendeteksi apakah suatu pesan sudah terkirim atau belum dikirim dan diterima oleh pembaca. Salah satu fitur WhatsApp yang mendukung prinsip jalan keluar yang jelas adalah dengan adanya fitur membatalkan pengiriman pesan pada WhatsApp. Fitur ini bertujuan untuk membantu pengguna apabila terdapat pesan yang salah dikirim atau ditulis oleh pengguna. Penerapan shortcut pada WhatsApp dapat terlihat jelas pada ikon WhatsApp yang dapat dengan mudah dikenali pada menu aplikasi. Selain itu, contoh lain daripada penerapan shortcut juga terdapat pada fitur PIN pada WhatsApp. Dengan menggunakan fitur ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses suatu pesan yang penting tanpa harus meng-scroll daftar-daftar pesan yang ada. Dalam daya guna heuristik, terdapat adanya pesan kesalahan yang baik. Pada aplikasi WhatsApp, salah satu contoh penerapan hal ini dapat terlihat dari 11 error yang terjadi apabila suatu pesan tidak terkirim. Pada kasus tersebut, aplikasi akan memberikan keterangan bahwa pesan tidak dapat dikirim serta diberi pendanda berupa tanda seru warna merah agar pengguna mendapat menyadari hal tersebut. Apabila terdapat masalah yang lebih serius seperti akun diretas atau diblokir, pengguna dapat mencari solusi yang ada pada mesin pencari dan dapat menemukan berbagai macam solusi. Untuk mencegah kesalahan kecil yang dilakukan oleh pengguna, WhatsApp menyediakan pusat bantuan kepada pengguna yang dapat diakses di internet. Pusat bantuan tersebut tersedia pada situs http://fakewhatsapp.com dan menyediakan bantuan dalam beragam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Analisis prinsip-prinsip daya guna pada WhatsApp. Terdapat 3 prinsip daya guna, yaitu kenali perbedaan, gunakan 8 aturan emas perancangan antarmuka pemakai, serta cegah kesalahan. Prinsip yang akan dibahas pada subbab ini adalah di 8 aturan emas perancangan
antarmuka, sementara dua prinsip lainnya akan dibahas pada subbab berikutnya. Prinsip 8 aturan MS perancangan antarmuka. Pada prinsip ini terdapat 8 poin penting yang menjadi penilaian suatu aplikasi. Poin-poin tersebut selaras dengan prinsip daya guna heuristik yang ada pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama, berusaha untuk konsisten. Salah satu contoh konsistensi aplikasi WhatsApp dapat dilihat dari tata letak navigasi aplikasi seperti tombol kembali selalu berada pada pojok kiri atas aplikasi. Berikutnya memungkinkan frequent user menggunakan shortcut. Salah satu contoh penerapan shortcut pada WhatsApp terdapat pada fitur PIN. Fitur tersebut berfungsi untuk membantu frequent user dalam mengakses pesan yang sering diaksesnya. Memberikan umpan balik yang informatif. WhatsApp memiliki beberapa fitur yang memberikan umpan balik yang informatif. Beberapa fitur yang mendukung hal tersebut adalah sistem notifikasi, tanda centang pesan terbaca, simbol yang muncul ketika pesan tidak terkirim, dan masih banyak lagi. Berikutnya merancang dialog yang memberikan penutupan atau keadaan akhir. Salah satu contoh aplikasi WhatsApp adalah mengirim pesan untuk memberitahu pengguna bahwa tujuan telah tercapai atau pesan telah terkirim. WhatsApp menyediakan fitur tanda centang. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat mengetahui apakah suatu pesan telah terkirim atau sampai pada penerima ataupun terbaca. Berikutnya memberikan pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan yang sederhana. Salah satu permasalahan yang terjadi ketika mengirim pesan pada WhatsApp adalah jaringan yang kurang memadai, sehingga menyebabkan pesan tidak terkirim. Untuk mengatasi hal tersebut, WhatsApp memberikan fitur pending pesan. Apabila terjadi gangguan jaringan, WhatsApp akan menunda pengirimannya sehingga mendeteksi jaringan telah membaik. Berikutnya memungkinkan pembalikan aksi yang mudah. Salah satu bentuk pembalikan aksi yang sering terjadi pada pengguna adalah ketika salah mengirim pesan atau file kepada seseorang. Untuk mengatasi kesalahan tersebut, WhatsApp menyediakan fitur membatalkan pengiriman pesan. Berikutnya mendukung pusat kendali internal atau internal locus of control. Pusat kendali internal memudahkan pengguna untuk dapat mengatur kendali terhadap alur yang ada pada aplikasi yang digunakannya. Pada aplikasi WhatsApp, pemanfaatan prinsip ini dapat dilihat dalam beberapa fitur. Salah satunya adalah pengelolaan pesan pada tampilan awal WhatsApp. WhatsApp memungkinkan pengguna untuk dapat mengarsip, menghapus, ataupun membisukan suatu folder pesan. Berikutnya mengurangi beban ingatan jangka pendek. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat fitur-fitur WhatsApp yang mendukung kemudahan penggunaan seperti PIN, navigasi yang sederhana, notifikasi, dan masih banyak lagi. Fitur tersebut juga berdampak pada kemudahan pengguna untuk dapat mengingat tombol dan menu yang ada, sehingga pada akhirnya beban ingatan jangka pendek pengguna juga akan berkurang. Selanjutnya yaitu adalah pandangan pengguna terhadap aplikasi WhatsApp. Terdapat 38 responden yang telah kami kumpulkan melalui form wawancara untuk mengetahui pandangan pengguna terhadap aplikasi WhatsApp. Pertanyaan yang diajukan meliputi pandangan pengguna terhadap aplikasi WhatsApp, baik itu berupa tampilan, navigasi, hingga kenyamanan pengguna. Selanjutnya, profil responden. Tujuan mengetahui profil dari para responden adalah untuk mendapatkan gambaran
yang lebih jelas dalam analisis prinsip-prinsip daya guna, tepatnya pada prinsip kenali pengguna. Dari sini kita bisa melihat ada 13 orang laki-laki dan ada 25 orang perempuan yang di sini telah berpartisipasi untuk distribusi jenis kelamin responden. Selanjutnya yaitu distribusi usia responden. Di sini kita melihat ada terdapat dari umur 21 tahun yaitu 3%, umur 22 tahun ada 13%, umur 19 tahun ada 66%, umur 18 tahun ada 16%, dan umur 15 tahun ada 3%. Dan kita juga bisa lihat di sini distribusi pekerjaan dan status responden. Kebanyakan di sini kita bisa melihat bahwa responden di sini kebanyakan mahasiswa. Selanjutnya berdasarkan 3 diagram di atas diketahui bahwa responden terbanyak berada pada usia muda atau remaja, berjenis kelamin perempuan, serta berstatus sebagai mahasiswa. Selanjutnya dari hasil wawancara diperoleh juga bahwa sebagian besar responden telah lebih dari 3 tahun menggunakan aplikasi WhatsApp. Karenanya berdasarkan prinsip daya guna, yaitu kenali perbedaan, sebagian besar responden cukup layak dikategorikan sebagai frequent user dan intermittent user. Hasil penilaian, poin penilaian yang pada wawancara, penulis mengambil acuan pada aspek-aspek pada daya guna heuristik suatu aplikasi serta prinsip-prinsip daya guna. Penilaian pada wawancara ini merupakan jenis penilaian tertutup yang mengharuskan responden untuk memilih rentan penilaian dari 1 hingga 5 dengan keterangan penilaian sebagai berikut, yaitu poin 1 tidak setuju, 1 poin tidak sangat setuju, 2 poin tidak setuju, 3 poin netral, 4 poin setuju, dan 5 poin sangat setuju. Selanjutnya, penilaian pertama menguji seberapa mudah aplikasi WhatsApp untuk dapat dipahami pengguna. Di sini kita bisa melihat ada 2 yang diajukan, yaitu fitur yang ada pada WhatsApp sangat mudah untuk dipahami. Di sini kita bisa melihat bahwa ada 23 orang yang sangat setuju, 12 orang setuju, dan 3 orang cukup setuju. Yang selanjutnya, bahasa yang ada pada menu-menu WhatsApp sangat mudah untuk dipahami. Di sini kita juga bisa melihat bahwa 22 orang sangat setuju, 13 orang setuju, dan 3 orang cukup setuju. Berikutnya, penilaian berfokus pada daya guna heuristik dan prinsip 8 aturan emas perancangan aplikasi, yaitu mengenai daya ingat pengguna. Kita lihat di sini, tombol-tombol dan fitur-fitur yang ada pada WhatsApp sangat mudah untuk diingat oleh saya. Nah, kita lihat di sini ada 20 orang yang sangat setuju, 11 orang setuju, 6 orang cukup setuju, dan 1 orang tidak setuju. Selanjutnya, penilaian berhubungan dengan konsistensi aplikasi yang terdapat pada daya guna heuristik. Di sini kita bisa melihat bahwa menu dan tombol yang ada pada WhatsApp sangat konsisten di semua perangkat. Yaitu perangkatnya adalah smartphone, web, serta aplikasi PC. Kita lihat di sini ada 14 orang sangat setuju, 14 orang juga setuju, dan 14 orang sebelumnya adalah sangat setuju, dan 10 orang yang terakhir ini ya cukup setuju. Aspek yang selanjutnya dinilai adalah umpan balik yang terdapat aplikasi WhatsApp. WhatsApp memiliki umpan balik yang menarik dan mudah dipahami. Contohnya adalah notifikasi centang untuk mengetahui pesan telah dibaca atau tidak. Di sini kita lihat ada 23 orang setuju, sangat setuju, 12 orang setuju, dan 3 orang cukup setuju. Lalu aspek selanjutnya yang dinilai adalah kemampuan suatu aplikasi dalam membatalkan suatu aksi. Sistem batalkan pengirim pesan pada WhatsApp sangat membantu saya ketika salah mengirim.
ada 28 orang sangat setuju, 6 orang setuju, dan 4 orang cukup setuju. Penilaian selanjutnya meliputi kemampuan suatu aplikasi dalam mengatasi suatu kesalahan atau error serta sistem pelayanan atau customer service yang disediakan ketika masalah tidak dapat diatasi sendiri oleh pengguna. Ketika terjadi gangguan atau error, informasi mengenai WhatsApp sangat mudah untuk dicari. Ada 3 orang yang sangat setuju, 15 orang setuju, 17 orang cukup setuju, 2 orang tidak setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Lalu sini juga ada layanan bantuan WhatsApp sangat membantu saya ketika WhatsApp saya bermasalah. Contohnya terhack, lupa akun, nomor telepon sudah tidak digunakan, dan sebagainya. Ada 9 orang yang sangat setuju, 14 orang setuju, dan 15 orang cukup setuju. Penilaian selanjutnya meliputi kenyamanan dan keamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Di sini ada saya merasa kecepatan aplikasi WhatsApp. Ada 11 orang sangat setuju, 17 orang setuju, dan 10 orang cukup setuju. Lalu ada juga saya merasakan keamanan digital WhatsApp sudah sangat baik. Ada 6 orang sangat setuju, 15 orang setuju, 12 orang cukup setuju, dan 5 orang tidak setuju. Lalu ada juga WhatsApp tidak memerlukan banyak kuota internet. 15 orang sangat setuju, 14 orang setuju, 3 orang cukup setuju, 5 orang tidak setuju, dan 1 orang sangat tidak setuju. Penilaian selanjutnya berkaitan dengan fitur-fitur yang sering digunakan pada aplikasi, serta kemampuan visual yang dimiliki oleh aplikasi. Fitur emoticon dan stiker dalam mengirim pesan sangat membantu. Ada 2 orang sangat setuju, 8 orang setuju, 3 orang cukup setuju. Lalu ada juga WhatsApp memudahkan saya dalam mengkostumisasi tampilan agar sesuai dengan gaya saya. 8 orang sangat setuju, 19 orang setuju, 8 orang cukup setuju, 1 orang tidak setuju, dan 2 orang sangat tidak setuju. Penilaian secara keseluruhan mengenai aplikasi WhatsApp oleh responden. Di sini kita lihat secara keseluruhan WhatsApp berada pada kisaran nilai 8 dari 10 dengan detail nilai rata-rata 8,26315. Kesimpulannya adalah WhatsApp merupakan aplikasi freeware dengan pengirim pesan. WhatsApp memungkinkan penggunanya untuk saling mengirim pesan dan informasi secara lintas platform, baik itu pesan tertulis, video, musik, lokasi, maupun dokumen. Diperlukan suatu analisis untuk mengetahui baik atau tidaknya aplikasi WhatsApp. Salah satu analisis yang dapat dilakukan analisis adalah analisis daya guna. Daya guna merupakan suatu aspek yang penting dalam suatu aplikasi. Daya guna yang baik pada aplikasi akan berdampak terhadap kenyamanan pengguna serta performa dari aplikasi itu sendiri. Secara keseluruhan, aplikasi WhatsApp memiliki predikat yang baik pada aspek daya gunanya. Hal tersebut meliputi kemampuan dalam membatalkan suatu aksi, menu yang mudah dipahami, penanganan masalah atau error yang terjadi, visibilitas, aksesibilitas, dan visualisasi. Hal tersebut didukung dengan adanya tanggapan dari hasil wawancara yang terdiri dari 38 responden. Berdasarkan hasil tersebut, keseluruhan aplikasi WhatsApp mendapatkan rata-rata 8,2 dari 10. Sekian dari terima kasih. Untuk aja.